dalam merancang sebuah produk tadi, merancang sebuah strategi itu beda ya satu sama lain. Ya. Tetapi satu tujuannya adalah bagaimana mereka bisa bertahan di pasar. Berbagai macam aspek, ya, mulai dari produknya, kemudian bagaimana pendapatan harga yang ditetapkan seperti apa, kemudian bagaimana cara dia berpromosi, kemudian bagaimana dia mendistribusikan, ya, cara mendistribusi, kemudian bagaimana dia bisa berkompetisi ya dalam meningkatkan profitabilitas perusahaan untuk mencapai sebuah kesuksesan jangka panjang, ya. Nah, disinilah perang antara pasar ya, bisnis itu ya, ini tadi ada harganya di sana, ya. Yang paling utama di dalam bisnis adalah harga dan juga kualitas. Ini harus memang kita harus mampu bertahan agar kita tetap unggul, kita tetap bersaing di perusahaan. Nah, ya seperti tadi bahan baku itu, bahan baku itu ya harus kualitasnya terjamin ya. Mulai dari cara standarnya seperti apa. Tentu standar yang harus kita produksi adalah standar yang diinginkan oleh sebuah industri ya, atau sebuah perusahaan, konsumen kita ya. Ini kita bicara tentang konsumen. Nah, baik konsumen industri ya, kalau berbicara dari segi bahan baku tadi. Kalau konsumen akhir pemakai ya juga harga, dan sama ya, prinsip ada kualitas. Kalau kualitas produksi di bahan baku itu biasanya mengenai standar tadi. Nah, sesuai dengan standar yang diinginkan, itu kualitas sana. Kemudian juga harga. Kalau yang di pasar, yaitu yang di pasar konsumen yang kayak seperti kita ini, ya di samping harga, ya juga yang lain. Mungkin ya kualitas juga ada, tetapi tidak sekuat kualitas yang untuk memproduksi suatu bahan baku menjadi barang jadi. Ya, kalau kita ini memang kualitasnya tidak perhatikan, tapi ketika kualitas kita ketika kemampuan finansial kita kurang, maka kualitas bisa memakai gitu. Kalau konsumen pada umumnya ya. Nah, beda halnya dengan konsumen industri. Kalau sudah strategi pemasaran, mengarah pada tujuan akhir, yaitu terciptanya yang namanya kepuasan pelanggan atau total customer satisfaction. Nah, ya di sini salah satu ciri dari di dalam strategi itu bagaimana dia bisa menciptakan kepuasan pelanggan. Nah, baik pelanggan itu pelanggan industri maupun pelanggan pada umumnya, pelanggan biasa ya. Nah, kalau pelanggan industri apa? Kualitas tadi. Kemudian bahan-bahan baku yang kita supply itu terjamin kualitasnya, maka konsumen industri tadi dia merasa puas. Ya. Kemudian kepuasan pelanggan sepenuhnya itu bukan berarti memberikan kepada apa yang menurut kita atau penjual keinginan dari mereka, ya. Menurut kita atau keinginan dari mereka. Artinya apa? Bukan dari kita ya, tapi memproduksi barang itu apa yang dibutuhkan konsumen, baik industri maupun pelanggan pada umumnya. Ya, industri tadi dari kita, dari sebagai supplier itu bagaimana kualitasnya, ya. Jadi industri dia memesan, saya maunya standar sekian, ya, maka kita harus ikutin itu sehingga mereka kemudian, tetapi apa ya, sesungguhnya mereka kapan dan bagaimana mereka
mereka inginkan. Ya itu. Nah, ya kalau kayak tadi ya, dia menginginkan standarnya seperti ini ya kita harus ikutin. Ya. Kalau yang konsumen biasa, ya biasanya mereka modelnya ya kayak apa konveksi, kalau kemudian kuliner dan lain sebagainya eh, itu dari konsumen yang seperti kita ya. Kita kalau makan pinginnya enak gitu. Maka si eh, pembuat makanan, penyaji tadi dia membuat makanan yang enak supaya pelanggannya merasa puas. Oke, kita lanjut lagi. Nah, sekarang ini adalah merupakan analisis SWOT. Ya, analisis SWOT itu ini sering digunakan oleh perusahaan-perusahaan ya untuk mengetahui di mana kekuatannya, ya kan, peluangnya, kemudian kelemahannya dan ancaman yang akan dihadapi. Jadi kalau di sini pengertiannya identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi berdasarkan logika yang dapat memaksimalkan kekuatan, kemudian peluang secara bersamaan dan dapat meminimalkan kelemahan dan ancaman. Ya, ini terkait dengan intern organisasi dan eksternal ya organisasi. Nah, mari kita lihat satu persatu. Kemudian kerangka analisis strategi. Kegiatan yang paling penting dalam proses analisis ini adalah memahami seluruh informasi yang terdapat pada suatu kasus, ya, menganalisis situasi untuk mengetahui isu apa yang sedang terjadi dan memutuskan tindakan apa yang harus dilakukan untuk memecahkan masalah. Nah, ini biasa terjadi ketika eh, terjadi umpamanya isu-isu tentang saat yang terjadi adalah peperangan antara Rusia dan Ukraina. Nah, di sana kan terus akan berakibat pada apa? Pada supply bahan ya, supply produk. Ya, misalnya minyak atau ada produk tertentu biasanya itu eh, apa namanya? Mengalami gangguan. Nah, disinilah dibutuhkan sebuah strategi untuk bagaimana gangguan-gangguan yang muncul tadi akan bisa diatasi. Umpamanya akan ada isu inflasi, akan ada isu kenaikan harga. Nah, disinilah yang perlu membuat sebuah analisis yang dinamakan analisis SWOT tadi. Sehingga di sini mereka bisa mengambil strategi apa yang harus dilakukan untuk menghadapinya. Kalau itu terjadi, tentu mengadakan plan A, plan B, plan C dan sebagainya. Nah, seperti di Indonesia tahun 98 pernah mengalami krisis ekonomi. Nah, itu perusahaan-perusahaan itu mereka menggunakan berbagai macam strategi. Apa yang bagaimana ketika terjadi krisis itu bisa bertahan? Apakah di dalam krisis ada peluang? Ya, kalau ancaman sudah pasti. Apakah ada peluang? Kelemahan-kelemahan kita di mana ketika akan terjadi krisis nanti? Nah, inilah dirancang sebuah sistem yang namanya SWOT tadi untuk bisa mengantisipasi agar mereka bisa bertahan di dalam ketika nanti akan terjadi krisis tadi ya seperti itu. Ya, seperti kemarin di masa pandemi itu semua perusahaan sudah membuat rancangan-rancangan ya, membuat rancangan apa yang harus dilakukan sehingga bisa bertahan. Bagi perusahaan yang mampu menganalisis situasi, mampu menangkap informasi, ya ini dia bisa bertahan karena dia sudah tahu kemudian strategi apa yang harus dilakukan. Nah, ini ada manfaat dari analisis SWOT dapat dipakai untuk mengetahui posisi perusahaan dalam kancah persaingan dengan perusahaan sejenis sebagai pijakan dalam mencapai tujuan perusahaan, sebagai upaya untuk menyempurnakan strategi yang telah ada sehingga perusahaan senantiasa bisa mengakomodir
setiap perubahan kondisi bisnis yang terjadi. Ya, ini salah satu manfaat. Ya. Artinya pijakan ini berkaitan dengan pengambilan keputusan. Ya. Sehingga keputusan yang diambil itu dapat menguntungkan ya bagi perusahaan, sehingga dia bisa bertahan di dalam persaingan sebuah bisnis. Kemudian IFAS dan EFAS, internal factor analysis itu melihat kekuatan. Ya, ini ya. Ada sumber daya, keahlian atau keunggulan lain yang relatif baik dibandingkan dengan pesaing, sarana perasaan dan lain-lain. Nah, ini internal itu kekuatan di dalam ya. Sumber daya. Ini dilihat bagaimana sumber daya manusia kita. Kemudian bagaimana sumber daya mesin, peralatan dan lain sebagainya yang dimiliki. Keunggulan-keunggulan itu. Kemudian dari sisi keuangan atau pembiayaan, ya, saran dan perasaan yang dimiliki. Ya, ini kita melihat, oh kita punya kekuatan ini, kita punya kekuatan sumber daya manusia yang mumpuni, kita punya mesin-mesin yang kuat, ya, yang bisa bertahan, yang bisa memproduksi banyak. Kemudian kelemahan, keterbatasan atau kekurangan dalam sumber daya. Ini macam-macam ya, bisa keterbatasan sumber daya manusia, mungkin sumber daya manusia ada tapi mungkin sudah ada yang pensiun dan sebagainya. Atau apa namanya, sarana dan prasarana kita yang sudah usai gitu. Sehingga produksinya berkurang, apa kemampuan untuk memproduksinya berkurang. Kemudian mungkin kita kekurangan tenaga ahli, ya, sehingga mengganggu keefektifan dan kinerja sebuah perusahaan. Ini adalah kelemahan-kelemahan di dalam apa namanya, di dalam perusahaan kita ya, kan ini sifatnya internal. Nah, melihat apa yang menjadi kekuatan kita, apa yang menjadi kelemahan kita. Kemudian eksternal, peluang, situasi menguntungkan, yang utama adalah lingkungan perusahaan. Dan perubahan merupakan salah satu sumber peluang. Ya. Terjadi perubahan, banyak perubahan iklim, ya seperti yang sekarang terjadi. Ada enggak peluang? Umpamanya mau bersaing di, katakanlah di IKN sekarang, perusahaan-perusahaan itu. Kira-kira ada enggak peluang di sana? Nah, seperti itu. Sekarang terjadi perang, ada enggak peluang? Peluang apa yang harus kita bisa ambil? Kemudian ancaman. Situasi yang tidak menguntungkan, yang utama dalam lingkungan perusahaan. Tantangan merupakan penghambat untuk mencapai posisi saat ini atau yang diharapkan oleh sebuah perusahaan. Nah, ancaman ini kan datangnya dari luar, dari perusahaan apa namanya, perusahaan pesaing, kemudian ancaman dari kebijakan, bencana alam dan lain sebagainya. Ini mungkin tidak lama karena kita ada saya mau sebentar lagi mau keluar. Mungkin saya hanya berikan beberapa menit lagi, kemudian nanti ini saya kirim ke kalian untuk bisa dipelajari. Nah, ini adalah sebutnya ya, kekuatan, kelemahan, apa aja. Nah, faktor internal dan faktor eksternalnya. Nah, kalau faktor internal itu dalam lingkungan internal organisasi sendiri. Peluang itu dari atau ancamannya itu di lingkungan eksternal organisasi. Seperti tadi ya, ada bencana alam, ada kebijakan pemerintah, situasi ekonomi, dan sebagainya. Nah, kekuatan apa yang dilakukan dengan baik, ya. Kemudian kelemahan apa yang salah, ya. Apa yang salah di dalam perusahaan kita. Kita evaluasi gitu ya. Itu mengevaluasi. Kemudian peluang, kemungkinan apa yang ada. Kemudian apa yang dapat terjadi, apa yang menjadi masalah ya. Nah, ini ada 4
4 kuadran ya. Ada kekuatan, ada kelemahan, ada peluang, ada ancaman. Nah, peluang itu terkait dengan yang eksternal ya. Kekuatan kita yang pertama apa yang menjadi kekuatan, kemudian berikutnya adalah apa yang Anda kerjakan dengan baik. Ya, ini merupakan kekuatan kita. Kemudian apa yang dilihat orang lain sebagai kekuatan. Kemudian berikutnya apa yang dilakukan dengan baik oleh lembaga. Kemudian apa rekam jejak yang baik. Kemudian di mana organisasi Anda bersaing dengan baik. Nah, ini dilihat apa menjadi kekuatan kita sekarang. Ya, sumber daya, peralatan. Kemudian apa yang Anda kerjakan dengan baik? Ya, tentu sudah memiliki apa namanya job desk masing-masing ya. Sudah memiliki SOP masing-masing di setiap divisi organisasi. Nah, itu dilaksanakan dengan baik. Kalau di keuangan ya sudah, mereka sudah mengerjakan apa namanya sudah bisa mendatangkan anggaran, bisa mendapatkan sumber-sumber pembiayaan. Nah, itu yang jadi kekuatan salah satu perusahaan. Kemudian apa yang dilihat oleh orang lain sebagai kekuatan. Nah, ini terkait dengan eh, seberapa besar kita memiliki keunggulan di pasar. Ya. Biasanya kan sebuah perusahaan itu punya wilayah kekuasaan tersendiri ya. Nah, dia besar ya. Dia apa produknya dia banyak, pasarnya dia banyak. Kemudian tenaga ahlinya ada, peralatannya bagus, itu menjadi satu kekuatan yang dilihat orang lain. Nah, kita salah satu contoh aja kalau di dalam sebuah apa namanya klub sepak bola, ya itu dilihat kekuatan siapa, kemudian dilihat dari figur orangnya ya, kualitasnya. Seperti Argentina misalnya, ada Lionel Messi di sana dan sebagainya ya. Backnya bagus, penyerang tengahnya backnya bagus, kemudian lini tengahnya bagus dan lini penyerangnya bagus. Itu yang bisa dilihat orang orang lain. Ini kan kita bisa dari komentator pertandingan sepak bola ya, punya ini punya ini. Kita bisa dari situ. Oh, ternyata ini punya kekuatan di sini. Sama halnya juga dengan sebuah perusahaan. Nah, perusahaannya besar, karyawannya banyak, ya kan, modalnya besar, mesin-mesin industrinya canggih, teknologinya bagus. Itu kekuatan dilihat orang lain. Karena apa yang dilakukan dengan baik oleh lembaga. Artinya, yang dilakukan oleh lembaga adalah perlakuan terhadap karyawannya, ya kan? Kemudian bagaimana dia bisa menjaga pelanggan, bisa memberikan kepuasan kepada pelanggannya. Nah, sehingga memiliki pelanggan yang banyak. Oh, itu bagus perusahaan itu, pelanggannya cukup cukup bagus. Semua barang-barang diproduksi itu uh, selalu laku di pasar. Kemudian apa rekam jejak yang baik? Nah, rekam jejak yang baik ini biasanya ini terkait dengan persaingan. Nah, itu kalau kita melihat rekam jejak sebuah perusahaan, itu ketika bisa dilihat kok di internet ya. Perusahaan A misalnya. Nah, kita lihat track recordnya. Dia sudah menangkan apa-apa-apa kan gitu. Keunggulannya apa dia? Itu biasa dilihat ya di visi misi perusahaan ada, kemudian di apa namanya produk-produknya itu kita bisa lihat. Dia bagaimana ketika dia berjalan perusahaan ini mampu bersaing ya. Biasanya ini kalau kita lihat misalkan perusahaan konstruksi dalam 1 tahun itu dia berapa kali menangkan tender. Nah, ya bisa gitu. Ini yang sering terjadi kalau kita lihat di persaingan di perusahaan konstruksi. Ketika ada proyek, ya kan, itu saling bersaing satu sama lain. Maka si apa namanya bagian apa panitia pengadaan barang, ya, itu melihat rekam jejak perusahaan ini tadi.
Nah, dilihat profil perusahaannya. Oh, perusahaan A, oh, dalam tahun 2022 yang lalu dia 10 kali memenangkan tender di mana-mana gitu. Nah, itu dia. Oh, ini bagus, bisa dipakai. Kemudian di mana organisasi Anda bersaing dengan baik. Nah, ini tergantung terkait dengan ya namanya wilayah. Ya. Punya perusahaan A, dia bisa bersaing di Amerika, dia bersaing di Timur Tengah. Ini kegiatan-kegiatan yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Kemudian kelemahan yang pertama adalah apa yang dapat dikembangkan. Apa yang berlangsung kurang optimal dibandingkan dengan keinginan. Kemudian kompetisi apa yang eh, berlangsung dengan kompetisi apa yang berlangsung dengan baik. Kemudian apa yang dapat diperbaiki. Apa yang eh, telah dilakukan secara tidak baik. Ya. Hal apa yang harus dihindari. Nah, kita di sinilah kelemahan-kelemahan kita. Apa yang dapat dikembangkan? Mungkin ada kelemahan kita maunya sumber daya manusia kita kurang. Kemudian apa yang berlangsung kurang optimal? Ya mungkin dari sisi produksi. Berarti mesin-mesin kita kurang bagus. Makanya kita harus perbaiki. Kemudian apa yang dapat diperbaiki? Berarti ada persoalan di dalam organisasi. Mungkin persoalan personil antara pegawai dengan pegawai, persoalan uh, terjadi antara atasan dengan atasan. Nah, ini kan gesekan-gesekan di dalam apa internal kita ini adalah merupakan satu ya mungkin misalnya kita terlambat pengiriman, ya kan, produksi kurang. Nah, ini merupakan sebuah kelemahan ya, itu harus dihindari, dievaluasi dan segera diatasi. Kemudian peluang. Jika ada hambatan, apa yang akan dilakukan? Umpamanya terjadi bencana alam atau terjadi gejolak politik, apa yang akan dilakukan? Kemudian apa yang mungkin dilakukan? Berarti di mana posisi yang diinginkan dalam 5 tahun ke depan? Kemudian dengan siapa ingin bekerja? Kemudian sampai di mana teknologi yang dapat membawa perubahan? Kemudian perubahan finansial, ya pemerintah atau legislatif dapat menguntungkan di masa depan. Ya, ini kalau perubahan finansial terkait dengan modal ya, keuangan kita. Kemudian pemerintah ini terkait dengan peraturan-peraturan. Ya. Kemudian legislatif ini terkait dengan perundang-undangan. Ya. Contohnya sekarang keluarnya undang-undang Omnibus Law, ada undang-undang Cipta Kerja. Ada yang menguntungkan bagi perusahaan, ada juga yang merugikan. Nah, sehingga terjadilah demo, tolong diperbaiki. Ya. Kemudian apa yang akan terjadi dalam beberapa tahun yang akan datang. Kemudian bagaimana mencari solusi. Ya. Oke, mungkin sampai sini dulu ya. Saya ada ini lagi di luar ini, kita ada kegiatan. Kita akan mau ke lokasi lain lagi. Mungkin itu saya dulu, nanti ini saya kirim ke kalian. Untuk sementara saya ingin dari kalian untuk daftar hari dulu. Kelas A dimulai.